Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Oke bolo anggur, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai hama lagi. Kenapa akhir-akhir ini saya sering membahas hama? Karena ini merupakan masalah yang umum ditemui ketika bolo anggur menanam tanaman anggur. Apalagi yang masih pemula, ini banyak sekali yang menanyakan hama seperti ini. Hama ini sangat merepotkan bolo. Kemarin kita sudah membahas mengenai jamur, cara penanganan dan bagaimanakah jamurnya, bisa dilihat di episode sebelumnya yang ini. Kemudian hama ulat juga sudah kita buatkan episode pada episode yang ini. Dan sekarang kita akan membahas salah satu hama yang cukup merepotkan. Kenapa? Karena hama ini menyebabkan tanaman anggur kita daunnya itu pada bolong. Daunnya itu berlubang, dan berlubangnya tidak satu dua, bisa banyak. Karena ketika musim seperti ini, musim hujan, itu hama ini banyak keluar bolo, terutama pada malam hari. Hama apakah itu? Oke, langsung saja kita balik kameranya. Nah bolo, hama ini menyebabkan tanaman anggur kita bolong seperti ini, berlubang. Nah ini berlubang seperti ini. Kita akan ambil contoh yang lainnya. Nah ini bolo, hamanya menyebabkan bolong seperti ini. Ini sedikit. Terkadang kalau misalkan hamanya menyerangnya banyak, itu satu daun seperti ini bisa dimakan 3-5 ekor, bisa memakan ini, dan hasilnya nanti lubangnya bisa sampai parah. Nah mungkin seperti ini, daunnya hampir habis, tinggal menyisakan tulangan utamanya saja. Hama ini menyerangnya pada saat malam hari bolo. Jadi pada saat siang, pagi, siang sampai sore itu hama ini tidak menyerang. Hama ini menyerang pada saat sore hari. Mohon maaf, hama ini menyerang pada saat malam hari bolo. Jadi selepas maghrib jam 6 ke atas hama ini baru keluar. Kita akan buatkan video pada malam hari. Di sana akan saya perlihatkan hewan apakah itu. Jadi yang pemakan ini adalah serangga. Bentuknya kecil, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam. Itu serangga yang sangat merepotkan bolo. Oke, kita akan lanjut pada malam hari. Nah, ini hewannya bolo. Ini adalah kepik. Ini warnanya hitam dan dia memakan daun anggur kita bolo. Kemudian ini ada yang lainnya, ini saya tunjukkan. Nah ini berwarna coklat, paling banyak memang berwarna coklat bolo. Yang berwarna hitam itu sedikit, tetapi paling banyak berwarna coklat. Nah itu bisa dilihat, di sampingnya ada kotorannya. Nah itu kotorannya. Nah hama ini memakan daun anggur kita itu pada saat malam hari bolo. Jadi dia tidak memakan di siang hari, dia makan malam hari, dan seringnya dia memakan itu di bawah daun. Jadi sekilas kalau misalkan kita melihat itu tidak terlalu kelihatan karena mereka memakannya di bawah daun. Oke bolo, jadi hama ini adalah hama kepik atau kumbang yang kecil. Hama ini sangat merepotkan bagi kita yang menanam anggur karena ini bisa menyebabkan daun kita itu habis bolo. Awalnya mungkin daunnya bolong-bolong, tetapi jika tidak dilakukan penanganan, lama-kelamaan itu daunnya bisa habis, benar-benar habis, menyisakan tulangan daun saja bolo. Hama ini sangat meresahkan dan dia aktif pada malam hari. Jadi bolo anggur kalau mencarinya pada pagi atau siang hari itu tidak akan ketemu. Hama ini muncul ketika sore, selepas maghrib. Hama ini biasanya mulai keluar. Hama ini muncul ketika musim hujan seperti ini bolo. Mungkin di musim kemarau juga keluar, tetapi tidak terlalu banyak. Tetapi ketika musim hujan seperti ini hamanya keluar sangat banyak. Biasanya ini bersembunyi di dedaunan atau di rumput atau di tanah. Hama ini sangat meresahkan bolo. Kemudian bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya ini sebenarnya sangat gampang bolo. Bolo anggur bisa datang ke toko pertanian terdekat, tanya untuk obat tanaman kumbang dan tunjukkan fotonya, nanti akan direkomendasikan. Saya tidak mengendorse suatu merek, tetapi saya hanya mau share
ke bolo anggur semuanya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya pergunakan, penyemprotan apa yang saya gunakan dalam menangani hama ini. Jadi salah satu obat yang saya gunakan, sebenarnya ada banyak pilihan, tetapi saya menggunakan ini, Lamdarin. Namanya itu Lamdarin 55 EC. Ini adalah insektisida bolo. Bolo anggur bisa menggunakan organik, bisa menggunakan insektisida seperti ini, itu bebas. Silakan bolo anggur pilih sesuai selera bolo anggur. Kalau misalkan saya ambil yang simpel aja, yang ini Lamdarin. Penggunaannya ini saya menyemprot pada pagi atau sore hari, tetapi lebih kita rekomendasikan sore hari bolo, karena zatnya itu bisa bertahan bagus kalau misalkan sore hari. Ini tidak kita rekomendasikan penyemprotan pada siang hari bolo. Semua insektisida tidak boleh dilakukan penyemprotan jam 9 ke atas. Kenapa? Karena terlalu beresiko bolo. Lebih baik sebelum jam 9 atau sore setelah jam 3. Karena ketika bolo anggur melakukan penyemprotan pada siang hari, itu bisa menyebabkan daun di bawah daunnya itu berbintik-bintik coklat. Itu tandanya penyemprotannya dilakukan ketika siang hari, dan bisa jadi overdosis juga, karena insektisida itu sebenarnya kan panas bolo. Sebenarnya panas. Ketika insektisida itu panas terkena tanaman, ditambah kena panasnya terik di siang hari, sinar matahari di siang hari, itu bisa jadi daunnya gosong atau layu pucuknya bolo. Itu bisa berdampak tidak baik untuk tanaman. Jadi saran saya lebih baik disemprot pada saat sore ataupun pagi hari, pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 3, seperti itu. Kalau malam juga bagus bolo, malam juga bagus, karena bisa langsung terkena di kumbangnya atau kepiknya. Itu nanti biasanya langsung mati. Kita semprot selang waktu 5-10 menit, biasanya kumbangnya akan mati, karena dia kan berbahan itu kontak lambung. Jadi ini menyebabkan tanaman kepiknya itu mati jika terkena semprotan ini, atau memakan daun yang kita semprot itu nanti akan kontak lambung, jadi akan mati nanti bolo. Kemudian untuk dosisnya yang biasa saya gunakan, ini Lamdarin, dosisnya yang saya gunakan itu 2 tutup bolo. 2 tutup untuk 1 tangki. 1 tangki 16 liter atau 20 liter itu cukup 2 tutup saja, jangan lebih bolo, nanti bisa overdosis. Kalau 1 tutup itu terlalu sedikit dosisnya. Kalau misalkan saya gunakan itu 2 tutup, berarti 2 tutup itu 1 tutup kurang lebih 5 mili. Kalau 2 tutup berarti 10 mili untuk 16-20 liter air. Untuk per liter berarti ya kisaran 1,5 mili, 1,5 mili apa ya. Nanti kita tuliskan saja di sini bolo. Kalau 1 liter, kalau 10 mili itu untuk 16 liter, berarti 1 mili untuk 1,6 liter air atau 2 liter air. Jadi 1 mili untuk 2 liter. Untuk 1 liter air itu berarti dibutuhkan cuma 0,5 mili, setengah mili, sangat kecil bolo untuk 1 liter air. Itu dosisnya. Yang jelas saya gunakan itu 2 tutup tangki atau 10 mili untuk 1 tangki. Kemudian tidak lupa bolo anggur menggunakan perekat. Selalu kita sarankan menggunakan perekat, apapun mereknya itu selalu gunakan perekat. Saya menyarankan perekat. Kenapa? Karena sekarang baru musim hujan bolo. Terutama bolo anggur yang menanam tanaman anggur di luar naungan seperti saya ini kan tanpa menggunakan naungan. Jika bolo anggur melakukan penyemprotan tanpa menggunakan perekat, itu kita namanya double kerjaan bolo. Kenapa? Karena kalau misalkan kita semprot hari ini terus sore atau malamnya hujan, itu obatnya ikut terlarut bolo, ikut hilang. Jadi saya sarankan digunakan perekat atau penembus. Itu mereknya ada banyak, bisa cari yang murah sampai yang mahal. Kalau saya yang murah saja sudah cukup bolo, seperti ini. Penyemprot ini biasanya bertahan untuk mengatasi hama ini sampai 1 minggu bolo. Jadi bisa dilihat di kebun anggurnya, kalau misalkan 1 minggu tidak ada hama ya berarti aman, 2 minggu gak ada hama ya aman. Kalau misalkan dikira-kira oh ternyata ada hama yang muncul, ya bisa dilakukan penyemprotan lagi.
Untuk range penyemprotan itu kisaran 2 minggu sampai 4 minggu sekali, kondisional tergantung hamanya. Kalau saya tidak ada patokan untuk penyemprotan hama insektisida karena hama ini itu muncul sewaktu-waktu bolo, tidak menentu. Jadi bisa 1 bulan sekali muncul, 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau muncul tiap malam juga bisa bolo. Itu bisa saja. Kalau bola anggur tidak menggunakan perekat, itu kita semprot hari ini, terus malamnya hujan, besok hewan ini datang, nanti hewan ini masih hidup lagi bolo. Untuk memakan daunnya itu masih bisa hidup lagi. Jadi saran saya kondisional saja dan gunakan perekat. Tidak ada patokan waktu berapa hari sekali, berapa minggu sekali kondisional, karena hama datanya itu tidak terkira bolo. Terutama di luar ruangan seperti ini. Penanaman anggur di luar ruangan seperti yang saya lakukan, apalagi di tanah sawah yang kanan kirinya itu sawah semua, ini penanganan hama merupakan sesuatu yang harus kita seriusi bolo. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak kita seriusi, tidak kita lakukan penanganan dengan serius, tanaman anggur itu akan rusak atau akan mati boro. Akhirnya apa? Nanti akan menyebabkan kerugian. Itu merupakan sesuatu yang fatal bagi petani-petani dimanapun itu. Ketika hama tidak ditangani dengan segera atau hama tidak ditangani dengan penanganan yang tepat, maka yang akan terjadi, ditakutkan yang terjadi adalah kerugian. Tentu dimana-mana petani itu harapkan panenannya itu bagus dan terhindar dari kerugian. Apapun usaha itu terhindar dari kerugian. Makanya pengendalian hama itu sangat penting bolo. Dan selain penting, bolo anggur harus mengerti ilmunya. Kenapa? Karena kalau misalkan hamanya bolo anggur semprot dengan fungisida, insektisida yang B yang tidak sesuai, sama aja bolo. Bolo anggur malah rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Misalkan kita lakukan penyemprotan untuk ini, untuk hama kepik, kita lakukan penyemprotan untuk hama trips. Obatnya itu obat trips yang kandungannya itu abamectin, tidak masuk bolo. Abamectin ada banyak, abamectin, sidamek dan lain sebagainya. Itu untuk hama trips bolo, bukan untuk hama kepik seperti ini. Kepik, ulat itu saya menggunakan ini. Itu bisa digunakan. Nah, penting juga, seperti juga jamur bolo. Kalau misalkan jamur yang menyerang kita itu downy mildew, bolo anggur menggunakan fungisida yang untuk powdery mildew, ya tidak masuk bolo. Itu namanya penanganan hamanya tidak sesuai dengan hama yang menyerang. Nanti kita jadinya tidak efisien. Kita rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang juga. Jadi perlu bolo anggur ketahui penanganan hama itu harus sesuai dan juga tepat sasaran. Oke, saya rasa itu saja untuk episode ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat bagi bolo anggur semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.